kita akan masuk ke yang semua orang suka, semua orang nanti-nantikan, yaitu tentang prediksi Xiong, ya. Kembali saya ingatkan bahwa prediksi Xiong itu adalah semacam permainan yang dimunculkan setiap pergantian tahun. Kalau mau tahu masing-masing punya keberuntungan, maka harus menggunakan tanggal lahir plus jam lahir masing-masing orang. Tidak bisa kita gunakan Xiong. Ya, tapi Xiong itu sudah diyakini orang selama ratusan tahun yang lalu. Sampai saat ini orang masih Xiong saya apa? Tahun ini bagus atau tidak? Semua masih peduli. Baiklah kalau begitu ya kita tetap mengangkatnya ya. Tapi ingat, apabila Xiong Anda kebetulan bagus, maka Anda boleh tenang. Apabila Xiong Anda kebetulan buruk, Anda juga tidak perlu memikirkannya, karena toh ini hanya sebuah permainan. Ya, itu yang penting. Kita mulai dengan tikus. Ya. Tikus dalam perkawinan bagus. Tikus harus berhati-hati dengan kendaraan. Ya. Tikus bisa mendapatkan bantuan yang baik dari orang-orang yang lebih tua, termasuk dari orang tua sendiri. Lalu tikus harus membedakan mana yang teman dan mana yang bisnis. Karena seringkali kita tidak bisa membedakannya dengan baiknya, sehingga ya itu kan teman saya, kalau kasih utang nggak apa-apa, utangnya nggak bayar-bayar nggak apa-apa, rugilah, ya tuh. Nah, itu harus dibedakan dengan jelas ya. Tikus pada tahun 2022 termasuk Xiong yang sangat baik. Kerbau dalam hal perkawinan bagus ya. Kerbau keuangan bagus. Kerbau harus memperhatikan lalu lintas. Kerbau akan ada masalah-masalah kecil yang menghampiri ya. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari suatu permasalahan akan berkembang menjadi permasalahan besar, maka kita harus bisa mengantisipasi untuk menghilangkan pertentangan tersebut. Ya. Kemudian si kerbau, saudara-saudaranya bagus. Apabila Anda adalah seorang bos yang sionya kerbau, berarti tahun ini pegawai-pegawai Anda sejahtera ya, dan sangat membantu. Kerbau memiliki hoki yang bagus pada tahun 2022. Lalu macan. Macan dalam perkawinan bagus ya. Macan adalah hewan yang menempati tahun. Oleh sebab itu, macan berhak menentukan nasibnya sendiri. Mau bagus, mau buruk, tergantung Anda sendiri. Ya. Macan pada tahun ini memiliki jodoh dengan orang luar, makin jauh makin bagus. Ya. Lalu bisa menambah properti. Ya. Macan pada tahun 2022 merupakan salah satu sio yang bagus. Kelinci dalam hal ini adalah perlu menjaga kestabilan, keharmonisan di dalam hubungan muda-mudi, termasuk ya kalau sudah memiliki keluarga. Ya. Di dalam hal keberuntungan, termasuk bagus, ya, termasuk sangat bagus. Dan kebanyakan uang yang didapat itu adalah uang dari pergaulan, ya. Lalu bisa menambah properti. Jika ada permasalahan, bisa mencari bantuan kepada naga dan kuda. Lalu juga perlu menjaga lalu lintas. Ya, ini beberapa sio berturut-turut ada gambaran lalu lintas ya. Sebenarnya sebagian besar dari sio pada tahun 2022 ada hubungan sama lalu lintas. Hal ini ada hubungan dengan macan itu sendiri. Macan itu adalah sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Macan itu juga bisa kita samakan dengan sebuah bahan peledak. Jadi
yaitu bisa terjadi tiba-tiba. Karena itu segala sesuatu yang mengenai kecepatan harus diperhatikan. Ya. Kelinci harus banyak mengalah, jangan sampai timbul permasalahan. Lalu naga sekarang. Naga juga harus menjaga keharmonisan dalam hubungan muda-mudi. Ya. Tetapi keberuntungan juga sangat bagus. Ya. Baik uang maupun hoki maupun apa yang bisa didapatkan kedudukan misalnya itu bagus. Bisa mendapat promosi. Ya. Kalau Anda adalah pekaril, dapat promosi. Kemudian saudara-saudara sangat bagus. Yang harus diperhatikan adalah anak-anak, ya, terutama ada hubungan juga dengan lalu lintas, ya. Kemudian perhatikan apakah pasangan Anda memiliki masalah dengan orang lain, jangan sampai berkembang menjadi pengadilan, ya, ke pengadilan maksudnya. Kemudian sekarang ular. Ular tahun ini termasuk berada pada keberuntungan yang baik, ya. Jadi dia bukan sangat bagus tapi baik, ya, baik ya bagus lah. Hubungan keluarga bagus, ya, muda-mudi bagus. Ular pada tahun ini perlu kerja nyata, ya, perlu kerja yang real-real saja, perlu rajin, ya, jangan malas. Kemudian jangan percaya penuh pada kawan, pada teman, ya. Belum tentu teman yang kamu percaya itu bisa diandalkan. Ular tahun 2022 harus menjaga kesehatannya dengan baik, ya. Kuda pada tahun ini sangat bagus. Kuda tahun ini pemasukan besar, pengeluaran juga sangat besar, ya. Kuda perlu banyak membantu orang. Kuda yang berada pada sebuah keluarga besar, ya, sedang mengalami nasib yang bagus. Tetapi harus memperhatikan kesehatan orang tua. Ya. Lalu kerbau juga perlu menjaga atau mengevaluasi feng shui atau feng shui rumahnya, ya. Rumah kantor, ya sama, ya. Jadi itu adalah kuda. Lalu kambing. Kambing tahun ini termasuk yang biasa. Dia termasuk baik, ya, termasuk baik. Lalu pandangan pribadi yang positif sangat penting bagi si kambing. Ya. Jika Anda memandang sesuatu itu positif, maka barang itu jadi positif. Jika memandang itu negatif, maka itu jadi negatif. Ya, saya teringat sebuah cerita pada zaman dahulu ketika kehidupan raja-raja di Tiongkok. Seseorang raja itu bermimpi suatu hari bahwa ada gunung yang runtuh katanya, airnya kering, bunga-bunganya para rontok. Dia lalu menceritakan pada si permaisurinya. Permaisuri mengatakan, waduh celaka katanya. Kalau gunung runtuh berarti ya posisi Anda sulit dipertahankan, ya. Airnya kering ya berarti ya akan terjadi pemberontakan. Ya. Udahlah. Begitu mendengar cerita itu, ya pingsan si rajanya ini. si kaisar. Lalu datang Perdana Menteri, ya. Yang terherannya adalah kok pingsan gitu, lalu diceritakan. Lalu si Perdana Menteri mengatakan pada raja yang masih pingsan, tapi masih bisa dengar, ya, bingung-bingung juga. Nah, dia bilang, salah, itu bagus, itu positif, ya. Nah, karena apa? Karena gunung kalau runtuh berarti semua kesulitan itu terselesaikan. Ya. Air mengering, ya berarti tidak terjadi banjir. Ya. Semua hasil pertanian akan sangat baik. Ya. Kemudian rontoknya bunga-bunga berarti akan berbuah. Berarti tahun yang bagus sekali.
begitu dengar itu, wah raja itu langsung terbangun, sakitnya hilang tuh. Jadi itu ceritanya bahwa pikiran positif itu sangat penting. Kalau kita berpandangan positif, semuanya jadi bagus. Berpandangan negatif ya pincang jadinya. Ya. Jadi kami pada tahun ini perlu berpikiran positif ya. Sekeliling semua orang-orang juga baik-baik aja, tetapi kami sendiri harus menjaga kesehatannya. Kemudian jika Anda memiliki anak perempuan, maka tahun ini sang anak perempuan itu akan sangat menonjol ya. Monyet sekarang ya, bukan marah orang ya. Tahun ini si monyet atau kera ini sangat bisa dikatakan baik ya, baik. Bukan yang sangat baik tapi baik ya. Lalu dia itu memiliki jodoh dengan orang luar negeri ya. Segala sesuatu yang berasal dari luar negeri menguntungkan dia, termasuk kalau bosnya luar negeri ya. Nah, tetapi dia sendiri harus memperhatikan kesehatan, kerja menjadi sangat sibuk ya, menjadi sangat sibuk ya. Ada seorang kawan yang si ucap monyet ya, kebetulan membaca uraian, lalu dia cerita pada saya, oh benar loh, tahun ini saya ganti kerja, perusahaannya perusahaan luar. Mulai hari itu saya berhubungan dengan pakai bahasa Inggris dengan bule-bule semua. Tak ada bahasa Indonesia ya katanya. Oh, benar katanya. Nah, itu. Jadi itu hanya gambaran kebetulan ya, kebetulan. Nah, lalu pengeluaran besar walaupun pemasukan juga besar ya. Jadi harus jaga keseimbangan. Sekarang ayam tahun 2022 ya, perkawinan bagus ya. Tetapi jangan keluar ke tempat yang jauh ya, karena gampang terlibat masalah. Lalu di sekeliling ya banyak perubahan-perubahan terjadi ya. Kemudian apabila Anda ingin membangun, misalnya bangun rumah atau mengerjakan sesuatu yang besar, paling baik adalah menunggu tahun depan ya. Jadi tahun ini juga jangan ada jual beli tentang properti ya. Jadi ini adalah ayam. Ayam tahun ini termasuk yang agak-agak harus memperhatikan ya. Jadi termasuk yang sedikit kurang. Lalu yang anjing, nah anjing pada tahun ini di sini ada satu kode ya. Nah, ini kurang ini anjing ya. Anjing tahun ini sebenarnya intinya adalah di terlambat ya, lambat, alon-alon ya. Jadi kalau Anda bisa cepat, bereaksi cepat, mengerjakan dengan cepat, berjalan dengan cepat, bekerja dengan cepat, maka semuanya menjadi beres ya. Semuanya harus ambil inisiatif, jangan nunggu ya, jangan menunggu. Makin jauh makin bagus. Objek yang ada di jauh boleh dikejar ya. Kemudian selain itu feng shui harus diperhatikan bagi yang anjing di 2022 ya, agak capek lah tentu saja ya. Lalu bagi adik-adik ya, kata orang ini sapi pendek katanya. Saya juga nggak tahu kenapa sapi pendek. Oke. Nah, dia termasuk yang tahun ini sangat biasa ya. Yang termasuk salah satu yang rada-rada kurang. Di dalam perkawinan juga harus memperhatikan hubungan keseimbangannya. Kemudian feng shui harus diperhatikan ya. Lalu yang penting adalah jika ada suatu hal apabila harus lepaslah. Harus ambillah, termasuk uang ya. Apabila memang perlu mengeluarkan sejumlah uang untuk suatu perbaikan, maka uang itu harus dikeluarkan ya.
Jadi itu adalah jurusnya untuk memperbaiki. Ya. Lalu jangan umbar janji. Nah, di sini bahasa Indonesia ini. Ya. Umbar janji itu mungkin saja bisa menjadi ingkar janji karena tidak mudah untuk memenuhinya. Ya. Lalu perhatikan lalu lintas. Nah, ini sudah yang terakhir ini. Ya. Sudah yang terakhir. Jadi dari tikus sampai dengan babi yang kurang itu hanya 3, ya. Yang bagus banyak banget. Yang sedang-sedang ada berapa? 3 juga, ya. Sisanya yang bagus. Jadi baguslah tahun ini, ya. Oke, sekali lagi itu adalah permainan, ya. Oke, tahun ini biasa setiap tahun itu kita ada perakiraan tentang posisi-posisi mana yang bagus, ya. Nah, ini adalah sebuah gambar di mana ini adalah daerah tengah. Tahun ini daerah tengah termasuk daerah yang cukup galak, cukup kuat, ya. Lalu yang bagus itu ada di selatan, ada di tenggara, itu bagus. Di utara bagus, di timur laut dan barat laut juga bagus, ya. Sedangkan di barat daya ini rada kurang, ya. Ini kalau Anda punya pintu hadap ke barat daya, kasihlah sedikit logam di situ, ya, termasuk yang apa yang disebut rincaan, ya, kerincingan, orang bilang kerincingan. Lalu yang timur, ya, timur juga rada kurang. Timur bisa taruh sesuatu yang misalnya kesek, ya, warna merah misalnya, taruhlah di depan pintu, ya. Lalu di barat, ya, barat juga agak kurang, ya, agak kurang. Tetapi yang nggak terlalu masalah-masalah aman lah, ya. Kasih logam juga boleh, tetapi disertai dengan air. Jadi biasanya yang dilakukan adalah dengan segelas air, kemudian kasih uang logam di dalamnya. Ya, kalau perlu kasih sedikit garam, gitu. Ya, itu adalah tentang posisi-posisi yang baik, ya.